Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. نواصل إن شاء الله قراءتنا من كتاب تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة للشيخ Abdussalam ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Nah, poin yang keenam, al-adzan fi udhunil maulud. Langkah atau usaha dari setiap orang tua untuk mendidik anaknya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha agar si anak menjadi anak yang saleh. Yang keenam adalah mengadzankan bayi atau dikumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir, ya. Dikumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Dan di sini ada khilaf di antara para ulama. Insyaallah kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdussalam hafizahullahu taala. Wa minas sunan allati yanbaghi lil muslim an ya'mala biha al-adhan fi udhunil maulud. Dan termasuk dari sunnah yang hendaknya dikerjakan oleh setiap muslim adalah mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. An Abi Rafi' an Abi radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis salah. Abu Daud. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan ibn Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah baru saja melahirkannya.
Qala an-Nawawi rahimahullah, qala jama'atun min ashabina yustahab ay yu'adhdhan fi udhunihi al-yumna wa yuqim fi udhunihi al-yusra. Berkata Imam An-Nawawi, berkata jamaah dari ulama-ulama Syafi'iyah, ya, disunnahkan untuk diazankan di telinga bayi sebelah kanan dan diiqamahkan atau dikomatkan di telinga bayi yang sebelah kiri. Nah, berarti banyak ulama Syafi'iyah yang berpendapat dengan pendapat seperti ini. Taib. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qayyim, kalau Ibnu Qayyim termasuk dari ulama Hanabilah, termasuk dari ulama yang bermadhab dengan madhab Hambali. Wa sirru ta'dzin wallahu a'lam ay yakuna awwal ma yaqra'u sam'a al-insan kalimatihi al-mutadamminah li kibriya'ir rabb wa 'azamatihi. Wa syahadah allati awwal ma yadkhul biha fil Islam fa kana dhalika katalqin lahu fi lahu syi'ar al-Islam 'inda dukhulihi ila ad-dunya kama yulaqqan kalimat at-tauhid 'inda khurujihi minha. Kata Ibnu Qayyim, dan rahasia mengazankan bayi yang baru lahir, Allahu a'lam, adalah awal yang diperdengarkan kepada manusia ketika dia terlahir adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diperdengarkan adalah Allahu Akbar. Kalimat yang mengandung kalimat yang mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang kalimat tersebut ada pada fitrah manusia. Kalimat Allahu Akbar ada pada fitrah seluruh manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tanah lapang seperti itu mendengar ada seseorang yang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan alal fitrah, orang ini di atas fitrah. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah Subhanahu wa taala ya adalah yang maha besar, yang maha agung, itu fitrah seluruh manusia. Nah, yang diperdengarkan pertama kali kepada seorang insan ketika baru lahir adalah kalimat-kalimat Allah yang mengandung keagungannya, kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu apa? Wasyahadah allati awal ma yadkhulu biha fil Islam. Kemudian mengucapkan kemudian syahadat. Kalimat yang berikutnya adalah syahadat. Dalam azan setelah takbir adalah syahadat. Dan kalimat tersebut adalah awal kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam.
seakan-akan seperti talqin untuk masuk ke dalam dunia, sebagaimana seseorang ditalqin dengan kalimat tauhid ketika dia keluar dari dunia. Ketika baru terlahir, baru masuk ke alam dunia, yang pertama kali diperdengarkan adalah kalimat fitrah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadat seperti talqin yang dengan itu seseorang masuk Islam. Sebagaimana ditalqin seseorang ketika dia mau keluar dari alam dunia. Nah, wa ghairu mustankar wusuli athar at-ta'dhin ila qalbihi wa ta'assurihi bih, dan tidak diingkari lagi adanya pengaruh azan ke dalam hati. Ada sesuatu yang membekas dalam hati ketika seseorang mendengar azan. Ya, ini kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala Al-Badr. Seseorang menyimak azan itu sangat berpengaruh kuat dengan kekhusyuan dia ketika sholat. Ketika dia menyimak azan dengan baik, menyimaknya, menjawabnya, kemudian berdoa dan berzikir setelahnya, maka itu sangat mempengaruhi sholatnya dia untuk bisa khusyuk. Dan apabila seseorang dia lalai ketika dia mendengar azan, tidak dia dengar, dia sibuk dengan pekerjaannya, maka dalam salatnya pun seperti itu. Coba ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alal falah, itu juga yang kita ucapkan. Tidak bisa kita menunaikan salat, tidak bisa kita menuju kemenangan, sebenar-benarnya salat, sebenar-benarnya kemenangan, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia dari awal azan tidak langsung bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekhusyuan salat, meraih kemenangan, demikianlah salatnya. Ya. Karena itu ini yang Asy-Syaikh Abdul Razzaq beliau menceritakan ketika beliau mau bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika azan terkumandangkan. Syekh bin Baz rahimahullah mengingatkan Syekh Abdul Razzaq apa? Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala mengingatkan Asy-Syaikh Abdul Razzaq, Ismail adzan, dengarkan azan. Jadi jangan nanya apapun ketika terkumandangkan azan. Ya. Nah, ada pengaruhnya. Wa in lam yash'ur ma'a ma fi dzalika min fa'idatin ukhra. Wa in lam yash'ur ma'a fi dzalika min fa'idatin ukhra wa hiya hurubu syaitan min kalimati al-adzan. Kalau dia tidak sadar, ya sekalipun dia tidak menyadari, banyak sekali faidah menyimak azan itu. Di antaranya adalah yang banyak orang tidak sadar ketika terkumandangkan azan adalah hurubus syaitan, larinya setan ketika terkumandangkan azan. Baik. Nah, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, beliau menghukumi hadis Abu Rafi' ini dhaif. Ibnu Qayyim menghukumi hadis Abi Rafi' yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dhaif. Tetapi beliau perkuat riwayat Abi Rafi' ini
dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Syu'abul Iman. Sehingga hadis tersebut bagi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah hasan li ghairihi, sehingga boleh diamalkan. Di awal fatwa Syekh Muhammad ibn Nuh An-Najati Al-Albani Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menghasankan hadis Abi Rafi' ini yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, mengumandangkan azan di telinga kanan bayi, atau mengumandangkan azan untuk bayi yang baru lahir. Hadis Abi Rafi' ketika Hasan baru lahir. Dan pada saat itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada riwayat dari Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang pula hadisnya dhaif, tetapi dhaif dengan dhaif, kalau dhaifnya ringan dengan dhaifnya ringan, itu akan naik kepada hasan li ghairihi, dan beliau berpedoman dengan itu. Ketika kitab Syu'abul Iman sudah dicetak, pada saat itu belum ada kitab Syu'abul Iman, ya, baik itu yang makhtut atau yang masih berupa tulisan tangan atau yang sudah dicetak, belum ada. Jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala berpedoman dengan tulisan Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud. Ketika sudah dicetak, sudah terbitkan kitab Syu'abul Iman karya Al-Imamul Baihaqi, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau melihat langsung sanad hadis yang dijadikan penguat oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk hadis Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu. Ternyata dalam sanadnya ada 2 orang muttahamun bil kadzib. Ada 2 orang dalam sanad tersebut muttaham bil kadzib, ya, yang menjadi tersangka pendusta. Dan muttahamun bil kadzib, seseorang yang dihukumi dengan muttahamun bil kadzib, hadisnya tidak bisa naik menjadi hasan li ghairihi karena dhaifnya parah, lemahnya lemah yang parah. Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menarik fatwa beliau, mencabut fatwa beliau, karena ini masalah amal, dan amal harus berdasarkan dalil yang sahih. Beliau berfatwa di akhir bahwasanya tidak disyariatkan untuk mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir, karena hadis yang datang tentang itu semuanya dhaif. Nah, ini pula lah yang dikatakan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala, dan pula Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan semua hadis yang berkenaan dengan ini dhaif semuanya. Nah, dengan itu tidak diamalkan, ya. Dan ini pendapat dari sebagian ulama. Kalau Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memfatwakan bolehnya mengadzankan bayi, ya, tetapi tidak dikomatkan, karena tidak ada hadis yang sahih tentang dikomatkannya bayi di telinga kiri menurut pendapat Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin, dan beliau hasankan hadis mengadzankan bayi. Baik. Dan wallahu a'lam,
setiap amalan haruslah ada sandaran dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih untuk mengazankan bayi yang baru lahir. Tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan. Cukup tabrik, cukup doa agar dijadikan bayi tersebut berkah untuk keluarga dia dan untuk Islam, untuk kaum muslimin. Nah, bahkan sebagian orang sekarang mengkiaskan, ketika bayi yang baru lahir saja dikumandangkan azan, demikian pula ketika orang yang mau dikuburkan setelah dia keluar dari alam dunia pun diazankan. Ada yang mengumandangkan azan di dalam kubur, ya, sebelum mayat dikuburkan ke liang lahat, dikumandangkan azan terlebih dahulu, dan ini tidak ada dalil, tidak disyariatkan sama sekali. Nah, ini bahaya kias. Baik. Yang berikutnya, yang ketujuh, langkah untuk dapat mendidik anak agar baik. Wa minas sunan allati yanbaghi lil muslim al-amalu bih, wa minas sunan allati yanbaghi lil muslim al-amal bihi sunnatut tahnik. Termasuk dari sunnah yang hendaknya diamalkan oleh setiap muslim adalah sunnah mentahnik. Mentahnik, tahnik diambil dari kalimat al-hanak, yaitu langit-langit mulut. Nah, langit-langit mulut. Wa tahnik huwa antumdal at-tamr. Tahnik itu adalah mengunyah kurma, summa tudlikuhu bihanakis sabi fi dakhil famih, kemudian diletakkan atau digosokkan ke langit-langit mulut bayi, ya, itu namanya tahnik. Setelah orang tua dia mengunyah kurma sampai lembut, kemudian diambil sedikit dari kurma tersebut dan diletakkan di langit-langit mulut bayi yang baru lahir. Itu namanya tahnik. Kalau tadlikuhu berarti ada sedikit mengusap-usap, ya, diusapkan gitu. Bukan hanya sekedar dimasukkan saja ke mulut, tetapi ditempelkan ke langit-langit mulut bayi, kemudian dipijat sedikit, digosok sedikit. Yarwi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu fayaqul wulida li gulam fataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamrah wa da'a lahu bil barakah. Telah lahir putraku, kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama untuk bayi tersebut dengan nama Ibrahim. Fahannaka. Kemudian Rasulullah langsung mentahnik bitamrah, dengan kurma. Wa da'a lahu bil barakah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan bayi tersebut agar dilimpahkan berkah.
Nah, ini diantara dalil-dalil tidak dikumandangkan azan, ya, diantara atau banyak sekali dalil, ya, banyak sekali hadis yang datang tentang lahirnya bayi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak datang dengan sanad yang sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan untuk bayi tersebut, seperti ketika lahirnya Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan nanti hadis yang akan disebutkan juga, di antaranya hadis ini, ketika baru lahir langsung dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah tahnik dan doa agar dilimpahkan berkah. Wa tarwi Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha indama waladat Abdullah ibn Zubair taqul ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hijri thumma da'a bi tamratin famadaghaha thumma tafala fi fa kana awwalu shay'in dakhala jawfa riqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma hannakahu bit tamr thumma da'a lahu wa baraka alaihi. Nah, Asma binti Abi Bakar, ipar Rasulullah SAW, ketika ketika lahir, ketika baru saja lahir, Abdullah ibn Zubair, putra beliau yang pertama, ya, Abdullah bin Zubair ini adalah sahabat Nabi yang pertama kali lahir setelah Rasulullah SAW hijrah. Sahabat Nabi yang pertama kali lahir setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Zubair. Nah, ketika Abdullah bin Zubair baru lahir, oleh Asma dibawa ke Rasulullah SAW dan aku letakkan di pangkuan beliau. Dan aku letakkan Abdullah di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah minta didatangkan kurma, kemudian dikunyah oleh Rasulullah SAW. Summa tafala fi. Kemudian Rasulullah SAW meludahi kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meludahi mulut Abdullah bin Zubair. Berkah, ya, pada air liur Rasulullah SAW yang mulia. Nah, ada kaki sahabat tulang keringnya patah, kemudian lidahi Rasulullah SAW sembuh pada saat itu juga, seakan-akan nggak pernah patah sebelumnya. Dan orang-orang Quraisy mereka mengatakan belum pernah kami melihat suatu pengikut mengagungkan pemimpinnya seperti sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Tidak ada air liur Muhammad yang jatuh kecuali diperebutkan oleh sahabat-sahabat Muhammad. Itu kata mereka orang Quraisy ketika mau mengadakan perjanjian Hudaybiyah, ya. Maksudnya di sini adalah air liur Rasulullah SAW itu berberkah. Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata diludahi Rasulullah SAW langsung sembuh pada saat itu juga. Nah di sini ketika Abdullah ibn Zubair baru lahir, langsung dikasih air liur Rasulullah SAW. Awal yang masuk ke dalam perutnya adalah air liur Rasulullah SAW. Kemudian summa hannakahu bitamr. Jadi yang pertama kali dikasih air liur Rasulullah SAW. Kemudian hannakahu bitamr. Ya, kemudian ditahnik, dikasih kurma yang sudah lembut, diletakkan di langit-langit mulut Abdullah bin Zubair. Summa da'alahu, kemudian Rasulullah mendoakan bayi tersebut. Wa baraka alaih, tambah lagi doa berkah untuk anak itu. Ya, jadi doanya bukan hanya berkah saja, jadi doa agar anak tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kejahatan, dari ain, dari kejahatan manusia dan jin, dari kejahatan ain, ya, mata jahat, dan agar dijadikan anak yang saleh, diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa baraka alaih, kemudian didoakan agar menjadi berkah untuk keluarga, untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, wa tahnik yakunu aqbil wiladah.
dan mentahnik itu setelah lahir. Wa yuradu bihi ayatamarran al-maulud 'ala al-akl, dan bisa jadi dimaksudkan agar si bayi dia membiasakan diri untuk makan. Wa yaqwa alaih, dan untuk memperkuat tubuh dia. Qala Ibnu Hajar wa aulahu tamr, dan yang paling afdalnya untuk mentahnik itu adalah kurma. Wa fa in lam yatayassar farutab, kalau dia tidak dapat maka rutab. Ya, rutab kurma yang masih kental, ya kurma yang masih cair, yang belum keras. Wa illa fa syai'un hulu, kalau seandainya enggak ada juga maka yang manis-manis. Wa asalun nahl aula min ghairih, dan yang paling baiknya adalah madu. Tuh. Jadi kalau enggak ada ini kata Ibnu Hajar ya, apabila tidak ada kurma maka pakai rutab. Kalau enggak ada rutab maka yang manis-manis, dan yang paling bagusnya dari yang manis-manis itu adalah madu. Nah, wa min adillati masyru'iyyati at-tahnik 'inda al-wiladah wa istihbabi fi'lihi lil maulud anna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dan termasuk dari dalil disyariatkannya tahnik ketika baru lahir, disunahkan itu untuk yang baru lahir, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kana ibnu li Abi Talhah yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi falamma raja Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qala Ibnu Sulaim qalat Ummu Sulaim huwa askan makan fa qarrabat ilaihi al-'asha fa ta'asha thumma asaba minha falamma farag qalat wara as-sabi." Ya, berkata Anas bin Malik, Abu Talhah punya anak dari Ummu Sulaim, sakit. Kemudian Abu Talhah pergi berburu mencari nafkah. Abu Talhah pergi, anaknya meninggal. Ketika Abu Talhah pulang, ditanya ke Ummu Sulaim, gimana keadaan anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang daripada sebelumnya, dia lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makanan. Kemudian Abu Talha mendatangi Ummu Sulaim. Kemudian berkata Ummu Sulaim, warasabi, anak kita sudah dikuburkan. Ya. Falamma asbaha Abu Talha ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di subuh hari langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi di malam itu. Ya. Abu Talha nanya ke Ummu Sulaim tentang anaknya yang sakit. Kata Ummu Sulaim, dia sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ternyata sudah meninggal. Marah Abu Talha. Kemudian di pagi hari itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Ya. Faqala arrastumul laila. Rasulullah kembali bertanya. Jadi nggak nanya mana yang salah-salah. Ya, kalau udah seperti ini keadaannya, Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kalian tadi malam, apakah engkau mendatangi istrimu tadi malam? Kata Abu Talha, ya. Qala Allahumma barik lahum fi lailatihima. Ya Allah, berikanlah berkah pada malam mereka berdua. Kemudian lahirlah seorang bayi. Fa'atat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bitamarat. Kemudian Ummu Sulaim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kurma. Fa'atat, ya, harusnya fa'ata di sini.
Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik yang disuruh oleh Ummu Sulaim untuk membawa bayi tersebut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'akhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menggendong bayi tersebut dan berkata, "Ama'ahu syai'?" Apakah ada sesuatu yang dibawa? Qalu na'am tamarat. Iya ada ya Rasulullah, ini kurma. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Rasulullah SAW ambil kurma tersebut, kemudian dikunyah. Tsumma akhadha min fi faja'alaha fi sabi. Kemudian diambil dari mulut Rasulullah SAW kurma tersebut dan diletakkan di mulut bayi tersebut. Wahannaka bihi. Kemudian ditahnik, diletakkan di al-hanakul a'la. Ya, maksudnya al-hanak itu adalah langit-langit mulut. Wasammahu Abdullah. Kemudian diberi nama oleh Rasulullah SAW bayi tersebut dengan Abdullah, sebaik-baik nama, ya, yang kemudian Abdullah ini dan anak-anaknya menjadi penghafal Quranul Karim, huffazul Quran. Qala an-Nawawi rahimahullahu ittafaqal ulama ala istihbab tahnikil maulud 'inda wiladatihi. Berkata Imam Nawawi, sepakat para ulama sunnahnya mentahnik bayi yang baru lahir. Ya. Ini Imam Nawawi menukilkan ittifaq, ijma. Nah, tapi ternyata ada ulama yang mengatakan bahwasanya tahnik itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW, karena berkah air liur Nabi SAW untuk bayi yang ada pada saat itu, ya. Dan itu tidak disyariatkan untuk selain Nabi SAW. Jadi hanya khusus untuk Rasulullah SAW tahnik. Nah, dan yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya at-tahnik adalah sunnah. Karena pengkhususan itu harus ada dalil. Syariat tentang pengkhususan satu syariat itu hanya untuk Rasulullah SAW, itu harus ada dalil. Betul tentang berkah ada yang pada air liur, pengunyahan kurma, itu khusus memang hanya ada pada Rasulullah SAW. Sedangkan untuk amalan tahnik itu sendiri tetap disyariatkan, dan tidak disyariatkan untuk membawa bayi ke alim ulama, ke syekh, ke orang soleh agar ditahnik, ya, dikunyahkan kurma oleh mereka orang soleh ini, oleh ulama ini, oleh ustadz, oleh kiai, ajengan, kemudian diberikan ke mulut bayi yang baru lahir. Ini tidak disunahkan, karena tidak dilakukan ini oleh mereka para sahabat kepada orang-orang soleh yang ada di zaman Nabi pada saat itu, kepada Abu Bakar misalnya, kepada Umar, kepada Utsman. Setelah Rasulullah SAW wafat pun tidak ada sahabat membawa bayinya ke Abu Bakar, membawa bayinya ke Umar, ke Utsman agar ditahnik, diberi air liur. Dan tidak ada sekarang ini ulama manapun, kiai manapun yang mendekati kesolehan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, enggak ada. Mendekati aja enggak, apalagi setara, apalagi melampaui gitu. Mendekati saja tidak ada, apalagi yang menyetarai kesolehan Abu Bakar, apalagi yang melampaui kesolehan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena itu tidak disyariatkan mengambil berkah dari air liur ulama, mencium-cium tangan ulama untuk mengambil berkahnya. Kalau untuk mencium tangan ulama dalam rangka memuliakan mereka, ya, ini tidak mengapa. Dicium tangan ulama untuk memuliakannya, bukan mengambil berkah, cium-cium biar dapat berkah, ya. Baik. Nah, ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW, berkah yang ada pada air liur. Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk permasalahan tahnik ada juga khilaf, tidak ijma, ya, tidak sepakat seluruh ulama bahwasanya tahnik itu disunnahkan, tidak.
Tetapi tetap ada sebagian ulama yang mengatakan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Selain itu tidak. Baik. Nah, alhamdulillah 2 poin sudah kita baca. Insyaallah kita masuk poin yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, baik. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, silakan Taufik. Apa? Nah, nggak ada ketentuannya. Yang paling mudah saja bagaimana agar kurma tersebut masuk ke mulut bayi, bisa pakai jari telunjuk. Nah, tidak ada ketentuannya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.